dengan peristiwa yang baru saja kita hadapi. Otoritas Jasa Keuangan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah berhasil memulangkan dan menahan saudara AAG, yakni mantan Direktur PT Investri Radika Jaya, yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK. Dalam proses penegakan hukum, penyidik OJK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menjerat tersangka dengan pasal 46 Junto pasal 16 ayat 1 bab 4 Undang-Undang Perbankan dan juga pasal 305 ayat 1 Junto pasal 237 huruf A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau yang kita kenal dengan Undang-Undang P2SK, Junto pasal 55 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Hai guys, hari ini kita ada giat ke bandara untuk jemput buronan Interpol Indonesia yang ketangkep di Qatar kemarin. Udah ada tim yang berangkat ke sana untuk bawa pulang buronannya. Sekarang kita mau jemput di Bandara Soekarno-Hatta untuk diserah terimakan kepada penyidik. Ikutin terus. Ya, kita berikan waktu setengah menit ya untuk sekalian sebelum kita mulai. Otoritas Jasa Keuangan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah berhasil memulangkan dan menahan saudara AAG, yakni mantan Direktur PT Investri Radika Jaya, yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK. Bukalapak tutup, Tokped diakuisisi perusahaan luar negeri, Investri kasus, e-fishery dugaan bermasalah. Kapan ya Indo ada perusahaan setara ByteDance gitu? Otoritas Jasa Keuangan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah berhasil memulangkan dan menahan saudara AAG, yakni mantan Direktur PT Investri Radika Jaya, yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK. Dalam proses penegakan hukum, penyidik OJK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menjerat tersangka dengan pasal 46 Junto pasal 16 ayat 1 bab 4 Undang-Undang Perbankan dan juga pasal 305 ayat 1 Junto pasal 237 huruf A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau yang kita kenal dengan Undang-Undang P2SK, Junto pasal 55 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Pokoknya aturan gue ketat. Kalau sampai ada karyawan minjem melalui pinjol, gue pecat. Oh, keren. Iya. Lu anti riba Karena atau memang nggak setuju aja? Gue pernah dikejar-kejar pinjol. Gue dulu pernah susah, gue pernah ngutang di salah satu pinjol, di teror, di ini. Gue nggak mau karyawan gue ngerasain yang gue rasain. Oke. Jadi gue gini, bos lu nggak kekurangan duit, lu ngomong aja ke gue pasti gue bantu. Oh, oke.
komunikasi. Cuma Pasti sih gua banyak bantu. yang nggak enak kan. Nah, masalahnya. jadi kembali lagi ya, kita itu kan nggak pernah bisa menyenangkan hati semua orang. Iya benar. Bisa jadi kan yang komentar seperti itu sebetulnya pengen banget kerja tempat Pengen, saya, iya. tapi belum kesampaian. Belum kesampaian. Jadi jatuhnya ke nyinyir Oh, gitu. iya, Kita betul. positif thinking aja sih kalau Asing. Modus kedua perusahaan dalam menjaring calon nasabah dengan cara mengirimkan SMS secara acak berisi tawaran pinjaman cepat tanpa agunan. Jika ada yang tertarik, calon nasabah harus melengkapi data pribadi dan mengunduh. Sekarang masih terlilit dengan pinjol nggak? Sudah saya lepas. Caranya gimana mau lepasnya? Prosesnya itu benar-benar sangat memakan tenaga. Dramatis. Bahkan sampai saya pengen bunuh diri. Ketemulah sama beliau. Wis, udah hentikan, stop dulu aja, perbaiki dulu bisnisnya dulu gitu. Stop, jangan bayar dulu gitu kan. Kalau masih memaksakan diri, pokoknya harus bayar karena nama baik. Kalau Anda memikirkan nama baik, bukan cuma usaha yang hancur, tubuh Anda akan hancur juga. Jadi tempat saya merenung itu cuma ada di Jembatan Suramadu dan di Dermaga 3 Pelabuhan Ujung, ngeliat laut. Akhirnya membuat semacam halusinasi, Pengen bunuh diri. halusinasi visual sama auditorik. Ya kita akhirnya udah kamu aja biar cepat selesai. Tapi visual, halusinasi visualnya orang tua, istri, masa saya harus mati konyol. Dari pemerintah sendiri kan menyarankan jangan ngambil yang ilegal, kita tahu ya. Bunga itu memang sesuai aturan OJK betul. Namun langsung dipotong di awal tuh biaya administrasi. Jadi yang kita terima misalkan cuma 5 juta, kita bayarnya 7, sekian juta dalam waktu 2 minggu. Di hari ke-11 setelah pencairan, teror, caci maki, ancaman, intimidasi mulai berdatangan. Kalau Anda nggak bayar saat ini, maka akan saya sebarkan semua identitas Anda, foto-foto di galeri. Bikin malu gitu. Iya, dibikin malu, diserang di psikologi di situ. Pinjol itu gagal bayar, enggak apa-apa. Enggak ada ceritanya kamu masuk penjara, urusan polisi, aset disita. Apa yang disita? Wong pinjol. Pak, saya terlilit utang pinjol. Saya sampai sekarang malu dibuat debt kolektornya di WA. Saya ada tanah 10.000 meter, rencana saya jual untuk melunasi utang saya. Tapi nggak secepat itu bisa laku, Pak. Mohon solusi, Pak, atau Bapak bisa bantu untuk beli. Wadidaw, jangan jual tanah, jangan jual rumah untuk bayar pinjol. Tak iya, Kak, iya. Aduh, ini pelajaran dari mana? Inilah, ketika ketidaktahuan bercampur dengan ketakutan yang berlebih, ya endingnya rumah warisan hilang gara-gara nggak bayar pinjol. Padahal nggak bayar pinjol itu nggak apa-apa loh. Cuman kena BI checking sama di teror debt collector. Terornya kan via WhatsApp toh. Ya sudah, tinggal WhatsApp-nya diganti gitu loh. Lebih gampang ganti WhatsApp daripada jual tanah 1.000 meter lagi. Aduh, dibuat lapangan bola bisa. Ya, buat kawan-kawan yang kayak gini-gini nih udah mikirnya jangan stres-stres ya. Pinjol itu gagal bayar, enggak apa-apa. Enggak ada ceritanya kamu masuk penjara, urusan polisi, aset disita. Apa yang disita? Wong pinjol ya. Enggak apa-apa, paling diteror. Ya ganti HP aja lah. Nah, biasanya kalau orang-orang stres gini karena nggak punya teman untuk bahas pinjol. Nah, maka dari itulah buat teman-teman nih yang bermasalah dengan pinjol, ya ikutlah grup ya. Ada grup-grup yang gratis, silakan ikut grup gratis. Kalau di tempat saya grupnya bayar, namanya BDJKP, Bangkit dari Jeratan Kartu Kredit dan Pinjol ya. Bayarnya berapa, Pak? Berapa ya BDJKP itu ya? 1 jutaan lah itu. Loh Pak, nggak bisa bayar, ya udah kan banyak yang grup gratis, silakan. Kalau di tempat saya itu kamu bayar memang, tapi di dalam itu ya sudah, kita nggak ada modus. Kalau di tempat orang lain ya kan, kamu bikin gratis ya kan, grupnya gratis, kemudian ending-endingnya kamu nanti suruh bayar apa. Ya kamu suka di mana? Dimodusin di awal ya kan? Dimodusin di akhir, apa kita ngomong di awal aja gitu loh. Kenapa memang grup kata bayar? Karena di situ ada layanan ya, kita nanti ada video tutorial apa segala, dan kemudian ada konsultasi, ada grupnya, dan di situ saya nggak jualin apa lagi. Orang sudah nggak punya duit buat bayar pinjol kemudian dijualin apa-apa lagi ya, enggak lah, cuman lebih dari awal gitu loh. Dan untuk memfilter orangnya nggak banyak-banyak, karena kalau kamu masuk di grup gratis ya kan, kamu tuh dikumpulin cuma dijadikan apa, nanti dijadikan disedot nih jualan apa, bantuan apa, ada aja di situ. Nah kalau gua mending lu bayar di depan, ya udah hasil itu kita nggak ada modus apa-apa. Yuk bergabung yuk di
Grup BDCKP, bangkit dari jeratan kartu kredit dan pinjol.